Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifudin Haryansyah, NIM 19.131.80.2074. Di sini saya akan menjelaskan fase ketiga, di mana fase ketiga yaitu proses pemodelan. Sebelum kita masuk ke proses pemodelan, kita pahami dulu apa itu model. Model ialah representasi dari realitas yang umumnya dinyatakan dalam bentuk grafis. Proses pemodelan teknik untuk menata dan mendokumentasikan proses input, output, dan simpanan data dalam suatu proses. Proses pemodelan biasanya menggunakan alat dalam rekayasa perangkat lunak, sering digunakan untuk memodelkan hal-hal yang bukan perangkat lunak. 3 alasan pemodelan. Yang pertama, dapat memfokuskan hal-hal penting dalam sistem tanpa terlihat terlalu jauh. Yang kedua, mendiskusikan perubahan dan koreksi terhadap kebutuhan pemakai dengan risiko dan biaya minimal. Menguji pengertian, menganalisa sistem terhadap kebutuhan pemakaian, dan membantu mendesain sistem pemrogram membangun sistem. Karakteristik pemodelan dibuat untuk membentuk grafis dan tambahan keterangan secara tekstual. Dapat mengamati dengan pola top down dan partitioned. Memenuhi persyaratan minimal redundancy. Dapat mempresentasikan tingkah laku sistem dengan cara yang transparan. Selanjutnya kita masuk ke dalam rancangan pemodelan. Rancangan pemodelan biasanya menggunakan beberapa simbol untuk mempresentasikan aliran data antar proses, menyimpan dan aliran data yang ke dalam dan keluar sistem. Mengutamakan aliran data dibandingkan aliran dokumen atau laporan. Lebih bersifat konseptual, tampilan non-fisik atau logika data dalam sistem, menyediakan dokumentasi aliran data dan memproses pengelolaan data yang lebih baik. Tidak memperlihatkan urutan atau waktu dari setiap proses. Tidak mengambil keputusan, menampilkan keputusan. Memiliki pandangan sistem secara global dan rinci serta digambarkan dalam hierarki level. Dapat digunakan mendeskripsikan aliran data dalam berbagai level dan antar level. Baiklah, kita masuk ke dalam activity diagram, di mana terdapat proses bisnis sistem berjalan. Proses berikut merupakan proses bisnis sistem yang berjalan. Orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya datang ke sekolah dan mengambil formulir pendaftaran. Kemudian pihak admin akan memberitahukan persyaratan apa saja yang akan dipenuhi. Selain itu, orang tua juga akan mengisi formulir dan melengkapinya, dan akan menyerahkan formulir itu kembali ke sekolah. Setelah pihak sekolah menyetujui semua berkas persyaratan, maka dilakukan tes interview kepada calon orang tua dan calon murid itu sendiri.
Setelah hasilnya dinyatakan lulus, maka orang tua murid diwajibkan melakukan pembayaran dan melahirkan bukti pembayaran tersebut ke pihak admin. Setelah itu, pihak admin akan membuat laporan calon siswa tersebut dan menyerahkannya ke bagian kesiswaan di sekolah. Baiklah, di sini saya akan menerangkan proses aktivitas diagram alur dalam penerimaan siswa, di mana orang tua datang ke sekolah. Orang tua lantas mengambil formulir pendaftaran. Maka admin akan memberikan formulir pendaftaran tersebut. Selanjutnya, orang tua akan mengisi formulir pendaftaran. Lalu orang tua juga harus melengkapi persyaratan pendaftaran. Dan orang tua akan menyerahkan formulir tersebut ke sekolahan. Maka admin akan menerima formulir dan persyaratan tersebut. Setelah admin menerima, akan diberikan lagi ke bagian kesiswaan untuk dilakukannya tes. Setelah tes dan dinyatakan lulus, orang tua akan membayar biaya registrasi ataupun biaya pendaftaran ulang dan menyerahkannya ke sekolah. Maka pihak admin akan menerima pembayaran atau registrasi. Setelah menerima, pihak admin akan membuat sebuah laporan data siswa baru dan memberikannya ke bagian kesiswaan. Inilah alur penerimaan ke siswa secara offline. Makanya dari itu, di sini kami membuat sebuah sistem di mana pendaftaran dan penyerahan bukti dilakukan full online gitu. Jadi orang tua nggak perlu lagi datang ke sekolah untuk mengambil formulir dan mengantarkannya kembali. Semuanya bisa dilakukan secara online. Maka dari itu kita masuk ke B, analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem merupakan langkah awal yang dilakukan agar terlihat gambaran dari sebuah sistem yang dibuat. Spesifikasi kebutuhannya dari sistem berdasarkan level pengguna, yaitu user atau orang tua murid dan muridnya dan calon murid. Di sini kami akan membuatkan sebuah web penerimaan siswa baru, di mana di halaman web awalnya calon siswa atau orang tua siswa dapat melihat profil sekolah, di mana dalam profil sekolah ini terdapat sejarah, terdapat prestasi sekolah, terdapat dokumentasi sekolah yang dapat meyakinkan dan memantapkan orang tua tersebut agar anaknya bersekolah di sana. Yang kedua, calon siswa atau orang tua siswa dapat melihat berita terbaru, di mana berita tersebut bisa tentang pendaftaran, berita tentang penerimaan, kelulusan, dan sebagainya. Yang ketiga, calon siswa dapat melakukan pendaftaran. Disinilah terdapatnya form login yang dimana terdapat username dan password nantinya. Setelah mendapatkan username dan password, calon orang tua dapat atau siswa dapat melakukan login ke dalam webnya. Setelah melakukan login, yang kelima, calon siswa atau orang tua dapat melakukan proses pendaftaran untuk menjadi siswa baru di sekolah. Disinilah mengisi form data diri, mengisi form data orang tua, dan persyaratannya. Yang keenam, siswa dapat melakukan logout. Setelah logout, siswa masih bisa login lagi dengan menggunakan
Yang ketiga ini, yang login ini, username dan password. Setelah itu kita masuk ke dalam halaman web admin. Di sini terdapat admin login, sama terdapat username dan web untuk masuk ke dashboardnya. Yang kedua, admin mengelola berita terbaru. Berarti admin dapat mengupdate berita-berita terbaru di dalam web sekolah. Admin mengelola proses pendaftaran yang terjadi. Di sini admin dapat melihat data-data calon-calon siswa baru, mana saja yang memenuhi syarat, mana saja yang tidak memenuhi syarat. Yang keempat, admin dapat memverifikasi konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh calon siswa. Di mana di web ini kita membuat pendaftaran secara full, dari pendaftaran siswa, pembayaran, dan yang kelima, admin dapat mengunduh laporan dan admin dapat mengunduh laporan-laporan transaksi laporan serta diri siswa, agar diserahkan ke bagian kesiswaan. Di web ini kami juga menambahkan sebuah fitur di mana orang tua tidak perlu lagi datang ke sekolah untuk melihat data kelulusan anak didiknya, karena pengumuman kelulusannya akan diberikan di web, melalui WhatsApp dan melalui notifikasi SMS. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.